Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat karunia dan serta inayahnya sehingga kita dapat bertemu di live streaming kali ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita syafaatnya nanti di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang ibu, tentunya kita sering mendengar mengenai kisah maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena ia durhaka atau tidak mengakui seorang ibu yang telah melahirkan mereka, karena wanita tua itu yang miskin, yang pada kenyataannya itu adalah ibu kandung dari si maling kundang tersebut. Pada zaman sekarang ini tidak ada anak yang benar-benar dikutuk menjadi batu. Tetapi saya merasa sedih ketika banyak anak yang durhaka pada orang tua, berdosa pada ibu, berkata kasar, membohongi ibu, dan bahkan berperilaku kasar pada orang tua. Padahal ibu dengan ikhlas melahirkan kita ke dunia ini dan merawat kita saat kita masih lemah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua, pada ibu dan bapaknya. Ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambahnya itu menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu, ibu dan bapak, karena hanya kepadakulah kaulah kembali. Quran Surat Luqman ayat 14. Ibulah yang merawat kita sejak bayi, balita, hingga dewasa pun kasih sayangnya tidak akan hilang. Karena pengorbanan yang besar, kita wajib menyayangi ibu kita, lebih dari sayang kita kepada orang lain. Dahulu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, siapa yang paling berhak memperoleh pelayanan dan persahabatan ini? Nabi SAW menjawab, ibumu, 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 kemudian ayahmu, dan kemudian yang lebih dekat denganmu, dan yang lebih dekat kepadamu. Di antara keajaiban syariat Islam itu adalah bahwa Islam itu memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada ibu, meskipun ibunya itu musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW tentang hubungannya dengan ibunya yang musyrik. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya bagaimanapun, tetaplah kamu harus menyambung silaturahmi dengan ibumu, walaupun ibumu itu musyrik. Bismillahirrahmanirrahim. Muttafaqun alaih. Di antara perhatian Islam tentang seorang ibu dan haknya, serta perasaannya bahwa Islam telah diberikan untuknya hak-hak, maka dia juga mempunyai kewajiban, yakni mendidik anak-anaknya.
dengan menanamkan kemuliaan kepada mereka dan menjauhkan mereka dari kerendahannya. Membiasakan mereka untuk taat kepada Allah dan mendorong mereka untuk mendukung kebenaran dan tidak menghalang-halangi mereka untuk turut berjihad, karena mengikuti perasaan keibuan dalam hatinya itu sebaliknya ia harus berusaha menenangkan seruan kebenaran daripada seruan perasaannya. Karena itu ada beberapa kewajiban kita sebagai seorang anak kepada orang tua kita. Yang pertama itu taat dan berbakti kepada orang tua. Selama mereka tidak memerintahkan pada kemusyrikan dan kita tetap menjaga tata krama dan kebaikan, itu hal yang paling wajib untuk kita taat dan berbakti kepada orang tua. Yang kedua itu mendoakan kedua orang tua. Di antara doa yang sudah diajarkan dari kita waktu kecil sampai sekarang, ada doa untuk mendoakan kepada orang tuanya, yakni Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Dan yang ketiga itu kita diwajibkan untuk menjaga dan mengucapkan kita agar sopan. Nada bicara itu jangan terlalu tinggi, jangan membentak, jangan menolak ketika diperintah orang tua. Jika tidak bisa, katakan dengan baik dan alasannya itu yang harus dengannya benar, jangan menggerutu. Nah, dari situ itu ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada orang tua. Nah, itulah beberapa pedoman kita untuk berbuat baik kepada orang tua, terutama terhadap ibu. Mudah-mudahan kita, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, saudara-saudara kita, bersaudara dalam Islam dan ketakwaan, sehingga kita dapat dipertemukan kembali di surganya Allah atas ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi dalam pembahasan mengenai berbakti kepada orang tua, mengenai keistimewaan ibu, di sini dapat disimpulkan bahwa jadi kita sebagai anak itu harus berbakti kepada orang tua, terutama pada ibu. Karena ibu yang telah mengandung kita, menyusui kita, mengasuh kita, merawat kita, lalu membesarkan kita sampai jadi dewasa seperti ini. Sampai kita mengetahui bahwa pengetahuan yang pertama, pendidikan yang pertama yang itu diberikan itu dari orang tua, terutama ibu. Mau ibumu cerewet, bawel, bahkan jahat, akan tetapi ibu itu sangat menyayangi kita. Dari kecerewetan ibu, larang-larangan ibu itu melarang kita itu buat kebaikan kita ke depannya. Bahwa sebenarnya itu orang tua, terutama ibu itu sangat menyayangi anak-anaknya. Beliau tidak mau kehilangan anak-anaknya karena dari perlakuan beliau yang tidak bagus ataupun apa. Jadi seorang ibu itu bakal memberikan kasih sayangnya seutuhnya itu kepada anaknya agar anak-anaknya itu menjadi sukses nantinya. Mungkin cukup sekian mengenai dakwah kali ini tentang keistimewaan ibu dan berbakti kepada orang tua, khususnya ibu sebagai seorang anak. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.